We tried to poison you. Because you're an insane, degenerate piece of filth, and you deserve to die. What's up tim? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, dimana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode kelima dari serial film Breaking Bad 2. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, langsung saja kita ke intronya. Scene dimulai di mana Walter melakukan kemoterapinya selanjutnya. Terlihat di sana, ia sendirian, tanpa keluarganya. Dokter yang menanganinya pun sempat menyinggung tentang istrinya, dan Walter pun mengatakan bahwasanya mereka baik-baik saja. Sesampainya di rumah, terjadi sedikit perbincangan di antara Walter dan Skyler, yang mana mereka menyinggung tentang biaya pengobatan yang begitu mahal. Jadi di sini Skyler masih berpikiran atau beranggapan bahwasanya biaya itu dibayar oleh Elliot dan Gretchen yang mau membantu. Padahal yang bayar itu adalah Walter dengan hasil penjualan matnya. Malam harinya ketika tidur, Walter menyempatkan untuk memastikan uang yang ia punya. Kelihatannya memang tidak cukup untuk membayar keseluruhan pengobatannya. Karena itu ia membutuhkan uang tambahan lebih lagi. Ketika Walter batuk dan muntah, dia ke kloset kamar mandinya. Tidak sengaja ia menemukan adanya bungkus atau sisa bungkus rokok ada di sana. Keesokan harinya, beralih ke Hank yang menemui atasannya. Mereka sempat menyinggung tentang pengedar lain yang akan menggantikan Tuco, yang mana Tuco yang sekarang telah koid. Berdasarkan kabar burung yang beredar, muncullah nama Heisenberg. Namun atasannya pun tidak terlalu memikirkan itu, karena untuk saat ini itu tidak terlalu mengancam. Dan di saat itu juga Hank ditawari naik pangkat untuk bertugas di kota lain, El Paso. Terlihat karena tugas yang diberikan oleh atasannya, Hank dikasih selamat oleh rekan-rekannya. Beralih ke sepupunya Badger. Terlihat Jesse yang kembali membawa van-nya. Ia berniat membayar mengganti rugi pagar dan toilet yang ia rusaki. Dan untuk kedepannya memarkirkan mobil van-nya di sana. Terlihat juga Jesse yang membeli satu mobil bekas untuk ia gunakan sehari-hari. Lanjut ke suatu kosan yang direntalkan. Jesse ingin mencari hunian untuk ia sementara, dan ia bertemu anak pemilik kosan bernama Jen yang menjelaskan tentang aturan yang harus dipatuhi di situ. Jen sempat menolak Jesse karena tidak adanya struk pajak hunian sebelumnya. Namun setelah Jesse menceritakan bahwa ia telah diusir orang tuanya, Jen pun mengizinkannya untuk menyewa dengan menambah $100 harga sewaannya. Dan Jesse pun tidak masalah untuk itu. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai Jesse Jackson pada Jen. Jesse Jackson. Seriously? What? Kembali ke Hank yang izin untuk tidak bekerja dengan alasan sakit, yang mana ia hanya sedang membuat produk bir buatannya di rumah. Beralih ke Walter yang menunggu Jesse untuk memasak.
Di situ Jesse mengatakan, setelah Tuko tiada, membuat banyak untuk menjual ke siapa? Walter pun mengatakan ada dua pilihan. Yang pertama, menjual kepada orang lain seperti Tuko, atau menjual sendiri dengan semampunya mereka. Di situ pun Jesse memberikan pilihan ketiga, yaitu kenapa tidak mereka yang menjadi Tuko atau sebagai distributornya, dan membuat jaringan melalui kawan-kawannya yang Jesse punya. You need me more than I need you, Walt. Pada malam harinya, Jesse mengajak teman-temannya datang ke kosannya untuk membicarakan bisnis, di mana di sana ada Badger, Skinny Pete, dan Combo. Mereka akan diberikan masing-masing 1 on untuk dijual dan dibagi hasil nantinya. Now I got mad volume, so you move quick, you move it right. There is always more. Okay, DBAA, mofos, right? Apply yourselves. Besoknya, Walter sekeluarga pergi ke rumahnya Hank dan Mary untuk merayakan naik pangkatnya Hank. Di suatu kesempatan, Mary juga meminta maaf kepada Skylar atas kesalahannya sebelumnya. I'm sorry. Lanjut ke anggotanya Jesse yang mulai beraksi menjualkan produk mereka ke konsumen. Beberapa hari berjalan lancar, sampai di suatu hari salah satu anggotanya, Skinny Pete, ditipu oleh konsumennya. Esoknya, saat pembagian hasil, Walter sedikit protes akan hasil yang ia dapat kurang dari $1.000. Namun, di sana Jesse menjelaskan tentang kejadian salah satu anggotanya yang ditipu. Sempat terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Jesse pun meminta Walter untuk ia melakukan apa. Division of labor very clear. Yo, I mean, seriously, what the hell do you want me to do? Huh? Ketika di rumah, Walter membahas tentang bungkus rokok yang ditemukan di kloset kemarin kepada Skylar, dan terjadilah kembali pertengkaran di antara mereka. Lanjut ke Hank pada malam hari yang terbangun dari tidurnya, setelah mendengar suara yang mencurigakan di garasinya. Ketika dicek, ternyata produk bir yang ia buat meletus. Episode kali ini pun diakhiri dengan Walter yang mendatangi kosannya Jesse dan menyuruhnya untuk mengurus orang yang menipu anggotanya itu. I want you to handle it. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.